Halo semuanya, selamat datang kembali di webinar Code the Ocean bersama saya Mr. Ibrahim dari Coding Next. Oke, hari ini kita akan melanjutkan project Roblox kita, di mana kita akan menambahkan winning condition. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membuat picking object dan scoring system. Nah, scoring system itu terjadi ketika kalian mengambil tiap objek trash yang ada di game. Nah, sekarang kita akan buat kondisi menang. Nah, gimana caranya? Yaitu ketika sampahnya habis, maka kita akan menampilkan pesan you won. Oke, ya, gimana? Kalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan kalian buka Roblox Studio kalian. Nah, Mister akan tunjukkan dulu proyek akhirnya seperti apa. Silahkan kalian persiapkan. Ya, kalian sudah bisa lihat layar Mister ya. Oke, ya, jadi ini adalah project yang sudah jadi. Oke, Mister akan coba mainkan. Kita klik tombol play. Ya, kita tunggu sampai gamenya dijalankan. Ya, gamenya sudah dijalankan dan seperti kalian lihat, kita sudah punya scoring system di leader stats ini, di mana ada nama playernya dan ada scoring. Oke, ini playernya belum terrender, jadi kita tunggu. Oke, sudah ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah menambahkan tool, right? Nah, di sini cara kita menggunakan tools yang kita sudah tambahkan, yaitu dengan menekan angka 1 atau diklik di sini. Oke, nah kita sudah menambahkan net. Oke, nah sekarang kita ambil sampahnya, supaya pantainya bersih. Oke, sampah pertama hilang, skornya bertambah jadi 5. Sampah kedua, sampah ketiga, sometimes agak tricky, nggak apa-apa. Sampah keempat, skornya sudah 20 karena setiap sampah skornya 5. Sampah terakhir. Nah, kalian lihat ada tulisan you won the game. Oke, nah ini yang disebut sebagai winning condition. Oke, so kita akan lanjutkan projectnya. Silahkan kalian siapkan. Kita akan lanjutkan dari video terakhir yang bersama Mr. Ibrahim ya. Oke, Mr. akan berganti screen ke project yang terakhir. Ya, kita lihat ya screen-nya. Oke, kita buat seperti ini. Sebentar. Oke, sudah full ya screen-nya. Nah, di sini kita melanjutkan dari project terakhir. Oke, di sini kita belum ada winning condition-nya. Nah, untuk menambahkan winning condition, kita mulai dari menambahkan objek text di dalam starter GUI. Oke, tapi kita usahakan jangan langsung ke teks ya. Tapi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan supaya teksnya lebih rapi. Yang pertama, di starter GUI, kita tambahkan screen GUI. Oke, ini yang pertama. Lalu, dari screen GUI, kita tambahkan frame. Nah, nanti kalian akan dapatkan objek seperti ini, yang bisa kalian pindahkan dan bisa kalian atur ukurannya. Ya, kita atur dulu ya frame-nya sekarang. Diatur saja posisinya, dan Mister letakkan dia agak di kiri. By the way, kalau misalkan properties-nya ini menghalangi, kalian bisa tutup dulu. Nah, nanti kalian bisa lihat ada bagian tengahnya ya, ada guiding line-nya gitu. Oke, seperti ini. Ya, ini di tengah ada garisnya. Nah, tapi Mister nggak mau dia terlalu di tengah supaya tulisan you won the game-nya nggak overlap dengan leader stat. Jadi Mister akan buat sedikit ke kiri. Oke. Yap, seperti ini. Kalian boleh mengikuti, boleh juga tidak. Nah, kalau sudah, frame,
kita tambahkan text label di frame-nya. Oke, jadi text label adalah children dari frame, frame children dari screen UI children dari started UI. Oke, nah sekarang di text labelnya kita atur posisinya supaya dia ada di tengah-tengah frame. Yap, ada garisnya, dan sekarang kita atur posisinya supaya lebih besar, dan kita atur lagi posisinya. Yap, oke, sudah di tengah-tengah. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengganti nama screen UI-nya. Tahapan ini opsional ya, kalian nggak harus melakukannya, tapi supaya memberikan konteks ke objek yang kita buat, maka kita baiknya mengganti namanya. Nah, untuk mengganti nama dari sebuah objek, kita cukup menekan F2 di keyboard. Oke, diklik dulu, baru tekan F2. Nah, untuk yang ini, diserahkan namakan endScreenGUI. Begitupun dengan frame-nya, ya, Mister akan beri nama endFrame, karena dia akan muncul di akhir. Dan text label akan Mister beri nama endTextLabel. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita atur tampilan dari text label dan frame-nya ya, supaya nggak terlihat seperti ini. Karena ini bisa dibilang buruk ya tampilannya. So, kita panggil lagi properties dari view properties. Oke, kita mulai dari end frame. Kita checklist active. Terus background transparansinya kita jadikan 1. Nah, jadi ada kelihatannya transparan. Nah, selanjutnya yang end text label kita buat juga jadi aktif, background transparansinya juga jadi 1, dan kita atur text scale-nya sehingga tulisannya jadi besar sesuai dengan kontainernya. Nah, selain itu kalian bisa juga mengatur font page-nya. Mister akan menggunakan luckiest guy. Yap, jadi lebih besar ya. Oke, satu lagi, supaya nanti nggak tampil seperti ini ketika gamenya dijalankan, kita bisa hapus teksnya sekarang. Yap. Nah, seolah-olah tidak ada apa-apa ya. Tapi yang kita akan target nanti di sini. Oke. Nah, by the way, di project sebelumnya, script dari game kalian semuanya ada di sini, di server script. Oke. Nanti kita akan pindahkan ya. Jadi ternyata setelah Mister uji coba, script untuk leader stat dan script untuk final screen atau winning condition screen itu nggak bisa ada di satu tempat. Nanti kita pisah menjadi 2. Nah, oleh karena itu, sekarang kita ke bagian end text label. Nah, di sini kita buat scriptnya ya. Script kita namakan saja, ya sudah ada namanya otomatis. Nah, ini nanti akan jadi script utama gamenya. Oke, nah kalau gitu, yang tersisa dari sini apa dong, Sir? Yang tersisa dari script yang di server utama ini, yang tersisa adalah player atau leader stats-nya. Oke, nah Mister akan kasih lihat, atau sebelum itu kita rubah dulu aja ya, nama scriptnya jadi lead stats atau leader stats. F2 leader stats. Yap, seperti ini. Nah, di sini kita akan memindahkan most of the code ya, kita akan memindahkan hampir keseluruhan code-nya kecuali di bagian leader stats ini. Oke, jadi semuanya akan kita pindahkan. Nah, termasuk dari sini kita akan pindahkan dengan bloknya, lalu tekan Ctrl X atau dengan menggunakan mouse kalian klik kanan cut. Nah, kita pindah ke sini, yang tadi hello world-nya dihapus dan kita masukkan yang variables-nya ini. Oke, so that's leader stat. Nah, sekarang di leader stat ini kan untuk menampilkan skor ya di dalam game kalian. Nah, di sini ada satu hal yang harus kita ubah, dia jadi skor seperti ini. Oke, leader stat, player, instant integer value. Ya, oke. Cukup. Ini untuk leader stat-nya atau skornya. Nah, sekarang kita pindahkan yang lainnya sampai bawah. Oke, kita pindahkan dia ke script yang ada di endScreenGUI. Setelah leader stat, kita pindahkan ke sini. Oke, nah jadi script yang ada di leader stat ini, yang ada di server, tersisa ada seperti ini saja. Oke, silakan kalian ikuti dulu. Oke.
Ya, kalau sudah, sekarang kita akan berfokus di script utama ini. Ya, kita bisa merubah namanya menjadi project script atau game script, terserah kalian. Terserah akan ubah jadi project script. Yap. Yang leader statnya kita sudah cukup, kita close. Nah, sekarang kita fokus di project script. Oke. Nah, di project script ini kita sudah punya net ya. Lalu skornya ini sebenarnya nggak perlu ya, karena di leader stat tadi udah terpanggil. Jadi skornya bisa kita hapus. Tersisa net dan game workspace traces. Oke. Nah, sekarang kita butuh sebuah variabel yang menghitung ada berapa jumlah sampah ya, yang tersebar di pantai. Oke, oleh karena itu kita buat variabel, kita namakan trash count. Oke, sama dengan kita panggil trashes. Oke, kita panggil metode getChildren. Nah, dengan seperti ini dia akan menghitung ada berapa trashes yang ada di game. Oke. Nah, lalu kita masuk ke function utama. Di sini local function collect items. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke function utama, ya, kita akan buat sebuah variabel lagi yang kita namakan text label. Oke, bisa seperti ini, ya. Nah, lalu di text label ini kita akan panggil script.parent. Yap. Oke. Kita panggil seperti ini. Nah, setelah text label ini kita akan buat function yang bernama running text ya, yang akan menampilkan teks di akhirnya itu ketika kondisi sampahnya sudah habis, maka kita akan tampilkan pesan you won the game. Oke. Nah, oleh karena itu kita buat saja local function, kita beri nama running text. Nah, running text ini akan menerima beberapa parameter. Yang dua lebih tepatnya. Yang pertama adalah text content, apa yang kita tampilkan, dan berapa lama kita tampilkan, duration. Oke, tekan enter, otomatis terbuat n-nya. Nah, di dalam text function ini akan kita buat text label. Oke, text label ini kan script.parent, jadi parent dari script yang ini adalah n text label otomatis. Text label .visible kita set jadi true, maka dia akan tampil. Oke, ketika function ini dipanggil. Selanjutnya kita akan gunakan for loop untuk menampilkan teksnya satu persatu, jadi seperti running text gitu ya. Jadi nggak langsung tampil you won the game, tapi akan y, o, u, dan seterusnya sampai tulisannya full. Oke, nah kita gunakan for loop seperti ini caranya. For counter sama dengan 1, dimulai dari 1 sampai jumlah dari text content ya, yaitu di sini sebagai parameter, and then kita panggil koma 1, dan apa yang akan kita lakukan, do, enter. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita men-set text label dot text-nya. Oke. Nah, dengan menggunakan perintah string dot stub. Oke, nah di sini kita kasih tahu bahwa yang akan dimasukkan ke dalam teksnya adalah dari text content. Oke, dari parameternya. Oke, mulai dari 1 sampai ke counternya. Oke, nah jadi ketika nanti function ini dipanggil, dia akan menampilkan teks yang kita kasih di dalam parameter ini sebagai sebuah running text ya, dengan menggunakan for loop. Oke, nah setelah dari for loop, kita akan buat waktu tunggunya masing-masing kemunculannya 0,1 detik. Ya, jadi jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat juga. Ya, nanti kalian bisa adjust di sini ya, waktu tunggu dari huruf pertama ke huruf berikutnya berapa. Oke, nah kalau sudah, kita pakai wait lagi sebanyak duration. Nah, duration ini di sini kita masukkan sebagai parameter. Nah, ini adalah berapa lama dia tampil teksnya. Kalau kalian misalkan, Kak, aku nggak mau teksnya hilang setelah menang, nah berarti kalian nggak butuh yang duration ini. Oke, tapi let's say kalian mau hanya tampil beberapa detik saja, kalian bisa mengikuti yang ini. Ya, wait sebanyak duration, lalu kita atur text label, teksnya akan kita hilangkan lagi, visible, jadi false. Nah, ini function untuk running text-nya.
Oke, dari running text kita masuk ke function utama. Oke, local function, collect items, ada object dan toucher. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita adjust. Sebentar. Jika player kind first full name, then local amount, objeknya dihilangkan. Nah, di sini kita perlu panggil leader stat dari player ya setelah objek destroy, setelah sampahnya dihilangkan ketika disentuh oleh net. Kita perlu panggil leader statnya ya. Oke, so kita panggil player. Ini udah ada, tapi harus kita ubah sedikit. Players leader stat dot score value plus amount. Oke, dia akan menambahkan sesuai dengan amount-nya. Nah, setiap kali sampahnya disentuh oleh net, maka jumlah sampahnya trash count. Ingat ya, tadi kita sudah buat di atas variabel trash count, yang mana menghitung total sampah yang ada di pantainya. Nah, sekarang setiap kali sudah disentuh oleh net, maka trash count-nya akan berkurang 1. Jadi sampahnya akan berkurang 1 setiap kali dia hilang. Oke, setelah itu kita akan buat kondisi. Jika trash count, ya, jumlah sampahnya itu 0, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan panggil function running text, mana kita isi teks apa yang mau kita tampilkan. You won the game, misalkan. Terus all trashes has been eliminated. Yap, boleh seperti ini. Lalu durationnya berapa lama? Boleh lama, boleh sebentar. Misalkan coba kasih 10 detik dulu ya. Oke, sekarang coba kita lihat apakah codingnya sudah cukup. Ini for. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba jalankan gamenya. Play. Oke, kita tunggu sampai loading selesai. Yap, kita masih dapatkan leader stats-nya. Sekarang kita coba ambil 1, 2, 3 sampah. Ya, sometimes agak susah, tapi tetap coba aja. 3, 4, 5. Ups, agak susah ya. Yap, nah, you won the game. All trashes has been eliminated. Oke, ya, seperti itu adalah winning condition. Silakan kalian diselesaikan dan of course kalian selesaikan juga gamenya ya dengan seperti ini. Oke, so Mr. Rasa kita sudah cukup untuk bagian ini. So sampai ketemu lagi di webinar-webinar lain. Bye bye.